Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Bu Atika untuk video pembelajaran mata kuliah Hukum Humanitar Internasional. Kita sudah masuk di akhir materi semester ini dan khusus materi kali ini adalah perkembangan baru Hukum Humanitar Internasional. Minggu depan saya akan menjelaskan perkembangan hukum internasional kontemporer. Hari ini ada beberapa isu yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini, antara lain yang pertama adalah perkembangan dari protokol tambahan 1977, lalu mengenai protokol tambahan ketiga tahun 2003 tentang lambang ketiga, lalu isu yang ketiga tentang conventional weapons, isu yang keempat mengenai senjata pemusnah massal, lalu isu yang kelima mengenai keterlibatan perusahaan militer dan keamanan swasta, dan terakhir untuk menjawab pertanyaan apakah perang melawan teror masuk dalam kajian hukum humanitar internasional. Oke, teman-teman, saya akan mulai dari isu yang pertama, yaitu mengenai perkembangan protokol tambahan 1977. Dalam protokol tambahan 1977 ada dua sebetulnya teman-teman di protokol tambahan 1977. Protokol pertama mengenai konflik bersenjata internasional dan protokol tambahan kedua mengenai non-international konflik atau konflik bersenjata yang non-internasional. Nah, di antara hal yang diatur di dalam protokol tambahan 1977 ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan objek sipil dan sasaran militer, lalu civil defense, dan terakhir mengenai kanal pencari fakta. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai mekanisme penegakan hukum humanitar internasional. Ada mekanisme nasional dan mekanisme internasional. Mekanisme nasional tentunya menggunakan mekanisme local remedies, menggunakan mekanisme hukum nasional negara setempat, negara pihak. Sementara untuk mekanisme internasional bisa dengan menggunakan pengadilan internasional yang bersifat ad hoc, kemudian bisa menggunakan mahkamah pidana internasional atau International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, dan bisa juga dengan mengkombinasikan antara hukum internasional dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan hybrid models. Nah, teman-teman, sebelum mekanisme penegakan hukum humanitar internasional itu dilakukan, sangat umum di negara-negara pihak itu ada penolakan bahwa sudah terjadi kejahatan perang yang mereka lakukan. Sehingga cara penyelesaiannya adalah bisa saja dengan membuat komisi pencari fakta atau fact-finding commission. Namun yang harus diingat, fact-finding commission ini bukanlah badan peradilan. Ini adalah lembaga yang dibentuk untuk menemukan fakta apakah betul sudah terjadi kejahatan perang dalam situasi konflik bersenjata. Sekali lagi, Fact-Finding Commission, Komisi Internasional Pencari Fakta, bertujuan untuk mencari fakta yang menjamin pelaksanaan hukum humanitar internasional apabila terdapat suatu pelanggaran berat terhadap konvensi dan protokol. Komisi Internasional Pencari Fakta bukanlah badan peradilan, tetapi lembaga yang ditunjuk untuk menemukan fakta apakah suatu negara memang terbukti sudah melakukan pelanggaran berat konvensi berikut dengan protokol tambahan 1977. Saya ambilkan contoh apa yang terjadi antara Indonesia dan Timor Timur. Pasca referendum tahun 1999 yang berakhir dengan
pemisahan Timor Timur dari wilayah NKRI menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, menjadi negara baru. Setelah pasca itu, kemudian Timor Leste, kemerdekaan menyatakan diri sebagai negara dengan bukan lagi Timor Timur tetapi dengan nama Timor Leste, mengajukan isu ini ke dalam Majelis Umum PBB. Indonesia sebetulnya tahu dengan konsekuensinya. Antara siap dan tidak siap, isu ini akan dibawa ke agenda di Majelis Umum PBB. Dan memang terbukti, akhirnya ini menjadi agenda, salah satu agenda di dalam Majelis Umum PBB pada saat itu. Nah, hasil dari sidang umum PBB ini kemudian diteruskan ke Komisi HAM PBB, yang akhirnya Komisi HAM PBB membentuk kelompok yang isinya adalah orang-orang yang ditugasi untuk mencari fakta apakah betul pemerintah Indonesia sudah melakukan pelanggaran HAM berat pasca referendum 1999 di Timor Leste. Komisi inilah yang kita kenal dengan Komisi Internasional Pencari Fakta. Lalu, temuan dari para reporter ini dibuat dalam bentuk laporan dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan mengeluarkan resolusi PBB bahwa benar sudah terjadi pelanggaran HAM berat pasca referendum 1999. Lalu apa respon dari pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia langsung merespon hal tersebut dengan membuat mekanisme penegakan hukum nasionalnya dengan menggunakan local remedies. Sehingga untuk kasus antara Indonesia dan Timor Leste tidak berakhir dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Dengan kata lain, dengan menggunakan mekanisme hukum nasional Indonesia, local remedies. Sekali lagi teman-teman, Komisi Internasional Pencari Fakta bukanlah badan peradilan, tetapi laporannya cukup penting bagi para pihak untuk memutuskan apakah betul suatu negara sudah melakukan pelanggaran berat. Dan dalam hal ini adalah kejahatan perang. Lalu kita masuk ke ini teman-teman silahkan dibaca apa saja yang menjadi kompetensi dari Komisi Internasional Pencari Fakta, pelanggaran berat, pelanggaran serius terhadap konvensi dan protokol, kemudian merupakan badan penyelidik bukan badan peradilan, memfasilitasi melalui jasa baik untuk perbaikan dan penghormatan hukum humaniter internasional, memberikan rekomendasinya tentunya cukup signifikan bagi para pihak, harus mendapatkan perhatian yang serius oleh para pihak. Kemudian hanya untuk konflik internasional. Kita akan masuk ke civil defense. Perbedaan antara objek sipil dan objek militer. Di dalam protokol tambahan 1977 di dalam pasal 4-nya ada pembedaan antara objek sipil dan objek militer. Tetapi tidak disebutkan apa saja yang termasuk dalam objek sipil. Dalam pasal 48 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan objek sipil adalah yang diperuntukkan bukan untuk tujuan militer. Dengan kata lain, semua objek yang bukan ditujukan untuk kepentingan militer itu adalah objek sipil. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai sasaran militer. Kemudian pasal 51 ini pengertian civilian object. Kemudian di pasal 51 ayat 2 pengertian military object itu harus memenuhi sifat, lokasi, tujuan, dan keuntungan militer yang pasti. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah saya terangkan bahwa sangat mungkin dalam beberapa kasus, dalam beberapa konflik bersenjata, ada objek sipil yang berubah menjadi objek militer. Kenapa? Karena peruntukannya sudah berbeda.
Misal, tempat ibadah atau sekolah yang ini merupakan sebetulnya objek sipil, tetapi karena dijadikan sebagai base camp atau misalnya untuk menampung logistik persenjataan, maka bisa saja berubah menjadi objek militer. Sekali lagi, untuk military object itu harus memenuhi sifat, lokasi, tujuan, dan keuntungan militer yang pasti. Lalu terakhir dari perkembangan protokol tambahan 1977 ada istilah yang dikenal dengan civil defense. Pasal 60 Protokol Tambahan 1 1977. Orang yang melaksanakan tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap bencana alam dan akibat pertempuran berupaya untuk memulihkan segera ke keadaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Selain dari petugas medis yang bergabung di ICRC maupun afiliasinya, ada juga civil defense yang mereka dikategorikan sebagai penduduk sipil yang melaksanakan tugas kemanusiaan. Apa toh contohnya civil defense? Kalau di Indonesia kita ada Hansip. Nah, Hansip inilah yang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan saat terjadinya konflik bersenjata. Dia bukan army, dia bukan kombatan yang dapat mengangkat senjata. Dia adalah bagian dari penduduk sipil, tetapi dia menjalankan tugas khusus, tugas kemanusiaan. Oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan yang lebih menurut hukum humaniter internasional. Ini untuk tugasnya melaksanakan keperingatan, melakukan evakuasi, membangun tempat perlindungan, melakukan pertolongan, pelayanan kesehatan, pemadaman kebakaran, mendeteksi, menandai tempat berbahaya. Bahkan kalau seandainya ada korban dari penduduk sipil, maka civil defense juga diharapkan bisa membantu tugas untuk sampai ke pemakaman, misalnya seperti itu. Ini untuk tugas dari civil defense. Oke, teman-teman, isu pertama sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan di dalam hukum perang di laut. Kalau kita ingat kembali di dalam Konvensi Jenewa 1949, maka konflik perlindungan bagi kombatan yang sakit atau luka di perang di laut, maka diatur di dalam konvensi kedua dari Konvensi Jenewa 1949. Nah, sebelumnya juga ada dalam konvensi ketiga Den Haag 1899. Ada 3 konvensi, teman-teman. Ingat kembali di konvensi ketiganya itu adalah adaptasi dari asas-asas dari Konvensi Jenewa 1864 tentang hukum dan kebiasaan perang di laut. Kemudian, di dalam Konvensi Den Haag 1907, ini pun juga diatur mengenai perang di laut. Lalu, ada juga Konferensi Kelautan di London 1909 yang menghasilkan Declaration Concerning the Laws of the Naval War. Terakhir ini teman-teman tahun 1994 ada pengaturan yang baru di dalam hukum humaniter internasional khusus mengenai konflik bersenjata yang terjadi di laut, diatur di dalam San Remo Manual. Ini teman-teman. Kemudian, apa yang sebetulnya yang menjadi tujuan dari San Remo Manual? Membentuk pernyataan kembali yang mutakhir mengenai hukum internasional yang diterapkan pada sengketa bersenjata di laut. Faktor yang menjadi latar belakang dari pembentukan San Remo Manual. Yang pertama karena adanya perkembangan jenis senjata yang digunakan saat konflik di laut. Metode, sarana berperang di laut. Kemudian, Konvensi Jenewa 1949, dalam perkembangannya ada pengaturan lebih lanjut, yaitu ada Protokol Tambahan 1 1977 tentang konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977 tentang Non-International Armed Conflict. Sementara khusus untuk
laut itu belum terlalu banyak dibicarakan. Sehingga San Remo Manual ini menjadi pengaturan yang relatif paling baru yang bisa diterapkan saat konflik bersenjata di laut. Dan ditambah dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982. Ini teman-teman faktor yang mempengaruhi terbentuknya San Remo Manual. Isu yang ketiga, yaitu mengenai protokol tambahan ketiga tahun 2003 tentang lambang ketiga. Selama ini yang diakui oleh masyarakat internasional yang menunjukkan mereka yang bertugas dalam bidang kemanusiaan di bawah naungan dari ICRC itu dapat menggunakan dua lambang. Yang pertama adalah tanda palang merah, yaitu tanda palang merah di dasar warna putih, atau menggunakan bulan sabit merah. Bulan sabit berwarna merah di atas dasar berwarna putih. Nah, kenapa kemudian ada bulan sabit merah? Bagi negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, penggunaan tanda palang merah itu dianggap sebagai tanda keagamaan. Sehingga dicari alternatif yang lain, yaitu menggunakan bulan sabit merah. Dan ini bisa diterima oleh masyarakat internasional. Meskipun juga sudah saya terangkan di awal perkuliahan bahwa sebetulnya penggunaan tanda palang merah, tanda palang berwarna merah di atas warna putih itu sebetulnya adalah penghormatan kepada negara Swiss, di mana Henry Dunant merupakan warga negara Swiss dan mendirikan ICRC. Swiss bendera palang berwarna putih di atas dasar berwarna merah, hanya dibalik saja untuk penggunaan tanda palang merah. Nah, jadi ada dua teman-teman yang diakui oleh masyarakat internasional. Yang pertama adalah palang merah dan yang kedua adalah bulan sabit merah. Tetapi ada negara lain yang menggunakan tanda yang berbeda. Semisal Israel menggunakan bintang Daud merah, misalnya seperti itu. Kemudian Mesir misalnya menggunakan lambang singa, misalnya seperti itu. Itu adalah pengkhususan saja teman-teman. Secara umum yang dipakai oleh banyak negara yang ada di dunia ini hanya menggunakan dua itu saja. Yang pertama palang merah dan yang kedua adalah bulan sabit merah. Nah, karena dianggap bahwa lambang-lambang yang telah ada sebelumnya itu juga mewakili keagamaan, mungkin ada negara-negara yang tidak ingin menggunakan lambang-lambang tersebut, maka diberikan alternatif penggunaan lambang yang ketiga, yaitu kristal merah. Diatur di dalam protokol tambahan 3 tahun 2005. Ini teman-teman, penggunaan lambang ketiga yaitu kristal merah. Tetapi penggunaan lambang kristal merah ini dalam protokol tambahan 3 itu tidak merubah prinsip kesatuan yang harus dipatuhi oleh Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di suatu negara. Jadi sama, harus tunduk pada aturan-aturan yang sudah diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan bagi ICRC. Tidak merubah prinsip kesatuan yang harus dipatuhi oleh Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Dan tidak juga merubah aturan tentang terbatasnya pihak-pihak yang boleh menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah maupun kristal merah. Jadi tidak kemudian dengan penggunaan lambang ini semua orang yang ada di dalam situasi konflik bersenjata dapat menggunakannya. Ini teman-teman untuk protokol tambahan 3 tahun 2005. Kemudian kita akan lanjut ke isu yang keempat, yaitu mengenai conventional weapons. Conventional weapons, senjata konvensional. Ada 3 jenis senjata yang termasuk dalam kategori conventional weapons yang akan saya terangkan dalam video ini. Yang pertama adalah SALM, yang kedua adalah anti-landmines weapons,
APL, Anti-Personal Landmines. Kemudian yang ketiga adalah tentang cluster munition. Jadi ada 3 jenis conventional weapons yang akan saya terangkan dalam video ini. Yang pertama SALM, yang kedua adalah APL, Anti-Personal Landmines, dan yang ketiga adalah cluster munition yang diatur dalam CCM. Oke, saya akan mulai dari yang pertama dulu. SALM. Ada 2 jenis senjata yang masuk kategori ini. Yang pertama adalah small arm and light weapons. Dan jadi dia ada small arms dan juga ada yang menggunakan light weapons. Small arms itu seperti apa? Misalnya adalah senjata pistol, misalnya seperti itu. Jadi secara umum dipahami bahwa senjata api portable dapat dibawa kemana-mana dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Lalu yang kedua adalah light weapons, dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau crew infantry, termasuk man portable firearms dan amunisinya, light artillery guns, rocket guided missile, misalnya RPG, misalnya seperti itu. Kemudian pelontar granat juga. Lalu misalnya senjata laras panjang jenis AK-47 misalnya seperti itu. Ini yang termasuk dalam light weapons. Jadi yang pertama untuk conventional weapons itu ada 2, yang pertama adalah small arms dan yang kedua adalah light weapons. Small arms itu adalah pistol yang dapat dibawa kemana-mana. Kemudian light weapons itu adalah senjata yang juga menggunakan percikan api seperti misalnya RPG, kemudian misalnya AK-47 atau misalnya pelontar granat atau granat. Kemudian apa yang perlu diwanti-wanti dalam hukum humaniter berkaitan dengan conventional weapons SALM ini? Yang harus diingat adalah program aksi pembatasan penggunaan SALM. Kenapa? Karena di beberapa negara jenis senjata ini bisa secara legal dimiliki oleh mereka yang bukan sebagai kombatan. Dengan kata lain, jenis senjata ini sangat mungkin digunakan oleh penduduk sipil, masyarakat umum, tentunya dengan kepemilikan secara resmi, secara hukum. Sekali lagi, di beberapa negara kepemilikan jenis senjata ini, utamanya adalah small arms, itu menjadi senjata yang sangat umum dimiliki oleh penduduk. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian bagi negara-negara yang memberikan legalitas kepemilikan senjata api. Indonesia tentunya melarang kepemilikan senjata api. Tetapi semisal di Amerika, kemudian di Filipina, itu memperbolehkan kepemilikan senjata api. Terbukti teman-teman, di beberapa negara tersebut tingkat cukup tinggi. Jadi penduduk sipil meskipun dia memiliki izin resmi, tapi sangat mungkin terjadi penyalahgunaan. Nah, ini yang ingin diatur oleh hukum humaniter internasional kepada negara-negara yang itu memberikan legalitas kepemilikan senjata api. Ini aturan regulasi, mekanisme mengatur pencegahan. Tentunya itu ada pro dan kontra dalam aturan ataupun kebijakan masing-masing negara. Ini teman-teman, isu yang mengemuka keberatan negara-negara tertentu terhadap pembatasan kepemilikan sipil dan pelarangan transfer SALM kepada non-state actor. Lalu, kita akan lanjut ke Indonesia. Indonesia sendiri sudah ada aturan hukumnya, Undang 8 tahun 1948, kemudian Undang-Undang 12 tahun 1951, Undang-Undang 20 tahun 1960,
serta Undang-Undang 2 tahun 2002. Intinya Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki jenis senjata ini. Lalu jenis senjata konvensional yang kedua adalah anti-personnel landmines atau kita kenal dengan ranjau. Anti-personnel landmines. Ranjau mines itu termasuk jenis conventional weapons. Apa itu APL? Ranjau yang diciptakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meledak karena adanya kehadiran, kedekatan, atau sentuhan oleh seseorang yang akan melumpuhkan, melukai, atau membunuh satu orang atau lebih. Dalam banyak konflik yang terjadi di beberapa negara, mines ranjau sering menjadi alternatif senjata yang sering digunakan oleh para pihak. Baik itu perang internasional maupun itu adalah perang sipil. Nah, karena berbahayanya jenis senjata ini, ranjau ini sangat berbahaya, kemudian harus ada pengaturan mengenai jenis senjata ini bagaimana lebih lanjutnya. Indonesia misalnya sudah meratifikasi Ottawa Convention melalui Undang-Undang 20 tahun 2006 yang intinya Indonesia tidak menggunakan jenis senjata ini. Teman-teman bisa melihat konflik yang terjadi di Vietnam misalnya. Para pihak itu sama-sama menggunakan ranjau untuk melumpuhkan pihak musuh, tetapi sering sekali yang menjadi tujuannya malah tidak tercapai. Niatnya ingin menjatuhkan pihak musuh, menguasai musuh, tetapi yang terjadi justru malah adanya banyak sekali korban ikutan dari penduduk sipil. Teman-teman bisa melihat dari banyak film yang sudah ada. Bagaimana kemudian ranjau misalnya ditanam di sawah, misalnya seperti itu. Atau misalnya di tengah hutan, atau misalnya di tengah ladang, yang itu justru sangat membahayakan nyawa dari penduduk sipil. Dan karenanya ada gerakan yang kalau teman-teman masih ingat, Lady Day adalah salah satu tokoh yang berkampanye untuk melarang penggunaan ranjau dalam konflik bersenjata. Indonesia bukan man-affected countries, jadi insya Allah kita tidak perlu takut karena Indonesia sudah komit untuk tidak akan menggunakan ranjau. Kemudian untuk APL ini yang ketiga untuk jenis conventional weapons adalah cluster munitions. Cluster munitions atau proyektil. Yang menyedihkannya adalah teman-teman, cluster munitions ini sering sekali tidak tepat sasaran. Jadi ada pengaturan yang dibuat oleh masyarakat internasional, konvensinya, Convention on Cluster Munition, CCM, tahun 2008, yang intinya adalah melarang penggunaan, produksi, transfer, dan kepemilikan cluster munition. Kenapa ini dilarang? Sebetulnya kalau seandainya penggunaan cluster munition ini memang tepat pada sasaran militernya, tentunya ini tidak menjadi permasalahan teman-teman. Tetapi yang sering terjadi adalah dalam pemanfaatan senjata ini, cluster munition ini, karena ini adalah proyektil dalam jumlah ratusan, kemudian dimasukkan dalam bungkus yang besar, lalu dijatuhkan di ketinggian tertentu, yang itu sebetulnya tujuannya untuk melumpuhkan misalnya pangkalan militer, tetapi karena kondisi
angin seperti itu akhirnya justru membawa cluster munition ini meledak ke wilayah pemukiman penduduk. Dan itu sering sekali terjadi seperti itu manakala menggunakan cluster munition sebagai jenis senjatanya. Ini teman-teman bisa melihat ini adalah bom tandan. Ini adalah teman-teman, satu bungkus ini berisi ratusan proyektil. Jadi diterjunkan dari ketinggian tertentu dengan menggunakan pesawat. Sebetulnya tujuannya adalah misalnya ini ingin melumpuhkan pangkalan militer yang ada di sini, daerah sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa karena terbawa angin, maka cluster munition ini akan sampai ke wilayah pemukiman penduduk sipil. Dan itu banyak terjadi. Sehingga ada larangan penggunaan cluster munition dalam konflik bersenjata. Teman-teman, Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi ini di Desember 2008 karena Indonesia beranggapan bahwa ini memang sering sekali meleset dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Oke, ini untuk conventional weapons. Oke. Ada permasalahan teman-teman manakala banyak konvensi yang mengatur larangan mengenai jenis conventional weapons. Kenapa? Karena dalam banyak konflik bersenjata, jenis senjata ini masih sering digunakan. Utamanya misalnya adalah SALT. Kemudian misalnya adalah cluster munitions, bom tandan. Kesulitannya adalah yang pertama sulit menyepakati definisi. Bagaimana kemudian merumuskan bahwa ini masuk senjata konvensional atau non-konvensional? Ini masih menjadi perdebatan. Kemudian yang kedua terkait langsung dengan alat utama sistem pertahanan. Tadi sudah saya sampaikan, masih ada beberapa negara yang masih menggunakan jenis senjata ini. Apalagi misalnya ada negara-negara yang memang regulasi ataupun kebijakannya tidak melarang misalnya kepemilikan senjata api misalnya seperti itu. Yang saya sudah contohkan di awal. Kemudian terkait bisnis internasional, ya, bisnis persenjataan. Dan biasanya dilakukan di luar kerangka multilateral. Perjanjian bilateral yang sudah dibuat oleh para pihak. Padahal sebetulnya sudah ada aturan yang berlaku secara internasional yang mengatur mengenai pembatasan atau larangan penggunaan konvensional weapons yang saya terangkan tadi di awal. Ada 3 conventional weapons yang ini sangat mendapatkan perhatian oleh masyarakat internasional sehingga diatur lebih lanjut dan masuk kajian dalam hukum humaniter internasional. SALT, Small Arms and Light Weapons, kemudian anti-personal landmines atau IPL atau ranjau, dan ketiga adalah cluster munition atau bom tandan. Ini teman-teman untuk traditional weapons, conventional weapons teman-teman. Oke, saya di video selanjutnya nanti akan menerangkan mengenai senjata pemusnah massal. Ada 3 jenis senjata pemusnah massal. Yang pertama adalah senjata nuklir, kemudian senjata biologi, dan yang terakhir adalah senjata kimia. Kiranya seperti itu untuk video saya kali ini. Dalam setiap video selalu saya sampaikan tetap jaga kondisi dan kita selalu berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.